Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama atas nama Nurul Tisya Febriati, yaitu saya sendiri, dan yang kedua adalah Ardian Isma. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan tentang sejarah dan peraturan perundangan K3. Bagian pertama yaitu sejarah K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disingkat dengan K3 ini berasal dari sejarah industri dan perkembangan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja di tempat kerja. Pada awal abad ke-19, dengan berkembangnya revolusi industri di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, jumlah kecelakaan kerja yang serius meningkat secara signifikan. Pada saat itu, perlindungan dan keselamatan pekerja belum menjadi prioritas bagi para pengusaha dan pemerintah. Baru pada pertengahan abad ke-19, beberapa negara mulai mengesahkan peraturan dan undang-undang yang memberikan perlindungan dan keselamatan bagi para pekerja. Di Amerika Serikat, sejarah K3 mulai ditandai dengan pembentukan United States Department of Labor pada tahun 1913 dan Occupational Safety and Health Administration pada tahun 1971. Nah, bertanggung jawab untuk mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua pekerja di Amerika Serikat dan mendorong perusahaan untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur oleh Undang-Undang Federal. Di Indonesia, sejarah K3 dimulai sejak kemerdekaan pada tahun 1945 dan diresmikan dengan pembentukan Badan Keselamatan Kerja Nasional pada tahun 1973. Nah, pada tahun 1992, Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja disahkan, yang menetapkan kewajiban perusahaan untuk memastikan keamanan dan kesehatan kerja bagi para pekerja, serta memberikan sanksi bagi pelanggar undang-undang tersebut. Bagian kedua yaitu revolusi industri dan K3. Revolusi industri dan K3 memiliki hubungan erat karena dengan berkembangnya revolusi industri, jumlah kecelakaan kerja yang serius meningkat secara signifikan, sehingga muncul kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja di tempat kerja. Revolusi industri dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18 dan menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara pada abad ke-19. Revolusi ini ditandai dengan perubahan besar dalam cara produksi barang, di mana alih-alih menggunakan tenaga manusia dan hewan, mesin-mesin mulai digunakan untuk menggantikan pekerja. Seiring dengan berkembangnya revolusi industri, kecelakaan kerja menjadi semakin umum terjadi, terutama pada sektor-sektor industri seperti pertambangan, pabrik tekstil, dan juga pabrik besi. Kondisi kerja yang berbahaya seperti pekerjaan di lingkungan yang berdebu, berbahaya, dan kurang ventilasi juga mengancam kesehatan para pekerja. Pada saat itu, perlindungan dan keselamatan pekerja belum menjadi prioritas bagi para pengusaha dan pemerintah. Namun, ketika jumlah kecelakaan kerja meningkat, mulai muncul kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja di tempat kerja. Beberapa negara mulai mengesahkan peraturan dan undang-undang yang memberikan perlindungan dan keselamatan bagi para pekerja. Di Inggris, Faktorials tahun 1833 dan Faktorials tahun 1844 memberikan perlindungan bagi anak-anak pekerja. Di Amerika Serikat, kesadaran akan perlindungan dan keselamatan pekerja meningkat setelah terjadi tragedi Triangle Shirtwaist Company pada tahun 1911, di mana 146 pekerja perempuan tewas dalam kebakaran yang terjadi di pabrik mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara di seluruh dunia telah menetapkan undang-undang dan regulasi yang memastikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja di tempat kerja. Nah, di Indonesia, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur tata cara pengawasan, perlindungan, dan penyelenggaraan keselamatan kerja. Yang ketiga adalah Undang-Undang Tenaga Kerja. Undang-Undang Tenaga Kerja ini merupakan undang-undang yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di Indonesia. Undang-undang ini terdiri dari beberapa pasal dan menetapkan hal dan kewajiban bagi para pekerja dan perusahaan. Berikut ini adalah sumber dan penjelasan lebih lanjut tentang Undang-Undang Tenaga Kerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan undang-undang dasar
dalam hubungan kerja di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, pengaturan tentang upah, cuti, jaminan sosial, perlindungan terhadap diskriminasi, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja. Yang kedua yaitu situs resmi Kementerian Hukum dan HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat diakses secara online di situs resmi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Yang ketiga, situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Undang-Undang Tenaga Kerja juga dapat diakses di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, Undang-Undang K3. Undang-Undang K3 atau Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah undang-undang yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Undang-undang ini biasanya menetapkan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam upaya mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan lebih lanjut tentang Undang-Undang K3. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Undang-undang ini dapat diakses juga secara resmi di situs online Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Undang-Undang K3 ini merupakan peraturan dan standar mengenai pengendalian bahaya dan peningkatan keselamatan kerja di tempat kerja. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban pengusaha dan bekerja dalam melaksanakan K3 di tempat kerja, termasuk penyediaan fasilitas dan peralatan keselamatan kerja serta pelatihan dan pengembangan K3. Adapun kesimpulan dari materi yang kita paparkan di atas, yaitu sejarah dan peraturan perundang-undangan K3, keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat bagi karyawan. Sejarah K3 mencangkup perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh pekerja dan aktivitas hak-hak selama beberapa dekade, termasuk memperjuangkan undang-undang dan peraturan yang menyediakan perlindungan bagi pekerja. Saat ini terdapat berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur K3 di banyak negara, termasuk Indonesia. Peraturan ini dirancang untuk menjamin bahwa perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan mereka. Ini mencakup hal-hal seperti kewajiban untuk menyediakan alat pelindung diri atau APD dan program pelatihan K3, serta memastikan bahwa mesin dan peralatan di tempat kerja berfungsi dengan baik. Melalui sejarah dan peraturan perundang K3 diharapkan dapat meminimalkan risiko cedera dan kecelakaan kerja, serta memastikan bahwa karyawan merasa aman dan dihargai di tempat kerja. Baik, itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.